Selamat datang di channel saya, tempat di mana imajinasi terbang bebas dan kreativitas tak terbatas. Di sini, setiap video adalah sebuah cerita yang menunggu untuk diungkapkan. Bersiaplah untuk diinspirasi, terhibur, dan terbawa dalam petualangan yang tak terduga. Saya akan menjadi pemandu perjalanan kita melalui segala hal yang menarik, dari cerita-cerita inspiratif hingga tantangan-tantangan seru. Jadi mari bergabung bersama dan jadilah bagian dari komunitas yang selalu mencari keindahan dalam setiap momen. Gak perlu lama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya yang berjudul Wonka. Siapa Wonka? Yuk kita simak sama-sama. Awal kisah menceritakan, Willy Wonka telah menghabiskan 7 tahun perjalanan keliling dunia untuk menyempurnakan coklatnya. Akhirnya ia tiba di kota impian, Galeries Gourmet. Sayangnya, sejumlah masalah muncul segera setelah kedatangannya. Uang yang diberikan oleh kaptennya habis, dan Wonka harus mencari cara untuk tetap melanjutkan perjalanannya. No daydreaming. Singkat cerita, dia memiliki ide untuk menyewa salah satu toko di alun-alun untuk menjual coklatnya. Namun, malam tiba dan turunnya salju membuat situasinya semakin sulit. There we go. Time for a little... Sorry about it. Di saat-saat sulit inilah, seorang pria bernama Bleacher muncul dengan wajah yang mencurigakan. Bleacher memperingatkan Wonka tentang bahaya tidur di luar dalam cuaca yang sangat dingin. Melihat kesempatan, Bleacher menawarkan bantuan untuk menemukan penginapan dengan biaya yang terjangkau. Singkat cerita, Wonka setuju dan mereka berdua akhirnya sampai di penginapan milik Scrubbit. Meskipun harga penginapan sangat murah, Wonka disambut dengan hangat oleh pemilik penginapan dan tamu-tamu lainnya. Namun, sebelum Wonka mendapat kamar, dia diminta untuk menandatangani sebuah surat. Namun seorang bocah bernama Noble, dengan kecerdasannya yang tajam, memberi peringatan kepada Wonka untuk membaca surat tersebut dengan cermat sebelum menandatanganinya. Karena tidak bisa membaca, Wonka tetap menandatanganinya, agar dia bisa menginap dan menjual coklatnya untuk mendapat uang. Singkat cerita, keesokan harinya, saat menjual coklat di alun-alun, Wonka menawarkan coklatnya dengan aksi sulap. Namun, 3 pengusaha besar coklat, Slugworth, Victor Gruber, dan Prodnos, mencoba menjatuhkan Wonka dengan berbohong tentang kualitas coklatnya. Marshmallow? That's but it's salted. With cherry picked by the pick of the cherry pickers from the Imperial... Namun setelah orang-orang mencicipi coklat Wonka yang sangat enak dan membuat mereka seperti terbang, semua terkesan dan penjualan melonjak. Namun, polisi datang dan menyita hasil penjualan karena dianggap ilegal. Don't worry, it's going to a good cause. Thank you. Namun saat Wonka kembali ke penginapannya, Well, thankfully the room's taken care of. A few extras during the course of your... Wonka terkejut mengetahui bahwa ia sudah ditipu dan diperas habis-habisan oleh Scrubbit, dan dia meminta sejumlah uang yang besar untuk biaya penginapannya. Karena tidak punya uang, Wonka dipaksa menjadi tukang cuci baju selama 20 tahun lebih. Ternyata, di bawah penginapan, ada orang-orang lain yang juga terlilit hutang, seperti Abacu si akuntan profesional, Lord Kibble, dan Larry si komedian. Mereka terjebak di dalam dengan pintu dan jendela diblokir serta dijaga anjing penjaga. Dan setiap hari, mereka harus bekerja sebagai tukang cuci baju.
Singkat cerita, malam pun tiba saat Wonka berbincang dengan Noodle. Noodle ternyata seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh Screwbit. Dia juga dikenai biaya rawat yang sangat tinggi. Guess it's just the way of the world. That's just your orphan syndrome talking. Your orphan syndrome. And we are not going to be eating it. I don't know. Wonka menawarkan coklat khusus kepada Noodle, menggunakan berbagai bahan langka dari pabrik coklat portabelnya. Impian Wonka menjadi pembuat coklat terbaik di dunia tumbuh sejak kecil, terinspirasi oleh coklat yang dibuat ibunya sebelum ibunya meninggal. I remember it. I used to spend every waking with the real magic. Setelah mencicipi, Noodle sangat terkesan dan sangat menyukai coklat tersebut, dan Wonka mengajaknya untuk membantu menjual coklat agar dapat melunasi hutang mereka. Keduanya membuat kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi dua. But it'll never work. Of course it will. Di sisi lain kota, kepala polisi ternyata adalah seorang polisi korup. Ia mengunjungi ruang bawah tanah di bawah katedral yang dihuni oleh pastor korup dan penjaga gereja penggila coklat. Ketika pengusaha coklat mencoba menyogok kepala polisi agar Wonka dihentikan dari berjualan coklat, awalnya kepala polisi menolak, namun akhirnya menerima tawaran tersebut karena disuap dengan jumlah coklat yang sangat besar. Chocolates. No deal. Singkat cerita, keesokan harinya, rencana Wonka untuk mengalihkan perhatian Screwbit berjalan dengan lancar. Noodle berhasil membohongi Screwbit tentang Blatcher yang diceritakan sebagai keturunan bangsawan agar ia tertarik. Di sisi lain, Wonka memanfaatkan kelicikan untuk membuat Blatcher berpikir bahwa Screwbit menyukainya dan menginstruksinya untuk memperbaiki penampilannya. Virtual hot. Wonka juga menciptakan alat cuci baru yang lebih praktis dengan bantuan anjing penjaga. Say that again. Tiddles gets to run, and I can have fun. Dengan kecerdikan Wonka, akhirnya Blatcher dan Screwbit saling tertarik satu sama lain, dan perhatian mereka teralihkan dari urusan Wonka. Dan Wonka pun mulai mengatur strateginya. Who by? Little or Singkat cerita, malam harinya, Wonka dan Noodle berhasil mencari susu jerapan untuk membuat coklat. Sambil memeras susu, Wonka dan Noodle berbincang. Noodle menceritakan rasa kangen dan kerinduannya kepada orang tuanya, dan ia juga memperlihatkan kalung berhuruf N yang diberikan oleh Screwbit. I always hoped that I'd find my parents. A little building full of books. My mom, she'd give me this big hug like she'd never let me go. Wonka tersentuh oleh kisah hidup Noodle, berjanji untuk membuat hidupnya lebih bahagia. Mereka pun bergegas untuk pulang. you don't have long. Chief, you know that Namun, di alun-alun, mereka tiba-tiba bertemu dengan kepala polisi. Don't worry about me. I've talked my way to tighter spots than this. Noodle diinstruksikan untuk pergi dengan membawa susu jerapan. message for you, pal. Whoa! Not really, I'm afraid. Sementara Wonka diancam oleh kepala polisi untuk tidak menjual coklat lagi. I don't want you to be doing this. But I still gotta give you a Dan akhirnya, Wonka dengan terpaksa kembali ke penginapannya. As a matter of fact, Tiddles has been a very good boy. The best in the world. Yeah, well, noodle flat. Scrub it. At least that was the plan. Setelah mendengarkan cerita Wonka, Abacus pun mengungkapkan kebenaran tentang kartel coklat yang melibatkan Slugworth. Sets of books. Hey, noodle. Or Your wages. Malam itu, Noodle dan Wonka merencanakan cara untuk kembali menjual coklat tanpa terkena gangguan polisi. sure, but I don't know how we're gonna sell. Teman-teman mereka, termasuk Ben yang memiliki pengetahuan tentang rute saluran air kota, bersedia membantu. What, why are you all staring at me? For a mime. No, I actually... Keesokan harinya, Wonka mulai menjual coklat lagi dengan bantuan teman-temannya. On the bottom of their shoe,
Just take a chance and you'll be and frightened of it all. Just eat. Setiap kali polisi mendekat, Wonka berhasil kabur melalui saluran air yang dijelaskan oleh Ben. They're all fresh. Have you Kepala polisi yang mencicipi coklat Wonka ternyata menyukainya, tetapi kartel coklat mulai merasa terganggu karena penurunan keuntungan mereka. Keberhasilan coklat Wonka membuatnya semakin populer di kalangan penduduk dan keuntungannya terus meningkat. Namun, malam tiba, dan seorang misterius datang ke kamar Wonka untuk mencuri coklat. Let me out of here or I shall shriek. Ternyata, ini adalah Oompa-Loompa yang memiliki dendam terhadap Wonka, karena dulu Wonka pernah mencuri biji kakao di Pulau Oompa-Loompa. I awoke, they sent me away. Oompa-Loompa mengaku ingin mengganti biji kakao dengan coklat buatan Wonka. Sure we can come to- I can't give you mine. Wonka yang cerdik mengajukan negosiasi dengan Oompa-Loompa. Namun, karena Wonka yang polos, ia pun tertipu, dan Oompa-Loompa berhasil kabur dengan stoples penuh coklat. sir. That's my last jar! Yes, Noodle, but this time I set a trap. And he walked right. Hit me on the head with a frying pan and jumped. Setelah kejadian itu, Wonka bercerita kepada teman-temannya. Namun, seperti biasa, mereka tidak percaya pada ceritanya. Hari berikutnya, Wonka mendapatkan kejutan yang luar biasa. Dengan hasil penjualan coklat sebelumnya, ia berhasil menyewa toko impian yang selama ini diimpikannya. Ini membuat Wonka sangat senang, dan impiannya mulai terwujud secara perlahan. Free as flamingos! Malamnya, kartel coklat mengetahui bahwa Wonka dan teman-temannya berhasil melewati saluran air dan Noodle dianggap sebagai dalang dari rencana tersebut. And also, I'd be grateful for an advance. All of them? I mean, in these little paper cases. But Kepala polisi, yang semakin besar akibat terlalu banyak makan coklat, kembali disogok untuk menangani masalah ini. Slugworth mendatangi penginapan Scrubit dan memberitahu bahwa Wonka dan teman-temannya berhasil kabur. Mereka meminta Scrubit untuk meracuni coklat buatan Wonka. Singkat cerita, akhirnya toko Wonka dibuka. Namun, toko Wonka memiliki keunikan tersendiri. Semua dekorasi di dalamnya terbuat dari coklat yang bisa dimakan oleh pembeli. Teman-teman Wonka juga turut membantu sebagai pegawai. That you left behind. Feeling unsure. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena pembeli mengalami keracunan, membuat rambut mereka tumbuh sangat lebat dan memicu kemarahan yang menyebabkan kerusakan hingga toko terbakar. Malamnya, di tengah merenungi kehancuran toko, kartel coklat datang menawarkan Wonka kesempatan. Mereka menyarankan agar Wonka meninggalkan kota dan berjanji tidak akan membuat coklat lagi. Sebagai imbalannya, teman-teman Wonka akan dibebaskan dan semua hutangnya kepada Scrubit akan dilunasi. Meski dengan berat hati, Wonka yang sudah berjanji kepada Noodle untuk membuat hidupnya lebih baik, akhirnya menerima tawaran tersebut. Sorry, Noodle. Pada malam itu juga, Wonka pun diberi tiket ke kutub utara menggunakan kapal. Mr. Wonka. Your ticket at premium economy. It's basically economy. Dan tak lupa, Slugworth mengucapkan selamat tinggal kepada Wonka dengan cara bersalaman. Ternyata di kapal itu juga ada Oompa-Loompa yang juga ikut, karena ia masih harus menagih hutang Wonka yang belum lunas. Oompa-Loompa meminta Wonka untuk melawan kartel coklat demi Noodle. Wonka, meskipun tanpa pilihan lain, setuju. Saat di dalam kapal, Wonka menyadari bekas salaman Slugworth yang meninggalkan tanda di tangannya. Ternyata,
Cincin Slugworth memiliki model yang sama dengan cincin yang dimiliki Noodle. Wonka menyadari bahwa Noodle dalam bahaya karena dianggap keturunan bangsawan seperti Slugworth. Captain! Wonka! Kapal juga telah dipasangi bom, tetapi beruntung, Wonka dan Oompa Loompa berhasil menyelamatkan diri tepat waktu. Well, gentlemen, What a lot of long faces this morning. Keesokan harinya, semua teman-teman Wonka dibebaskan karena hutangnya sudah lunas, kecuali Noodle yang masih dikurung di penginapannya atas permintaan Slugworth kepada Scroobius. Look at her. Wonka kembali untuk menyelamatkannya. Bersama-sama dengan teman-temannya, mereka merencanakan untuk membuktikan kejahatan kartel coklat kepada publik. Wonka meyakinkan teman-temannya bahwa dengan kemampuan mereka dapat mencuri buku keuangan Slugworth sebagai bukti kelicikan kartel coklat. Rencana dimulai dengan Noodle menyelinapkan permen tidur ke saku pendeta korup bernama Mr. Bean. Di sisi lain, Wonka mengambil jerapah dari kebun binatang sebagai umpan. Isn't it, Abigail? Setelah menciptakan kerusuhan, pendeta menghubungi kebun binatang untuk mengambil jerapahnya, yang sebenarnya adalah Larry. Abacus segera menuju katedral membawa kandang jerapah, yang berisi Wonka dan Noodle, yang akan memasuki bawah tanah. Mereka berhasil menidurkan satu penjaga menggunakan coklat tidur. Di lain sisi, Slugworth menyadari keadaan di katedral dari sebuah radio bahwa terdapat penyusup yang masuk ke bawah tanah. Wonka dan Noodle terus mencari buku keuangan kartel coklat yang disembunyikan, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan buku yang dicari. Willie, look! Namun sayang, ketiga kartel coklat sudah sampai terlebih dahulu, sehingga membuat keadaan mereka berdua pun terpojok. plus romantic is what he wants. Mereka berdua berniat untuk menenggelamkan Wonka dan Noodle ke dalam lautan coklat. I said I would help. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah fakta terungkap, huruf N di kalung Noodle sebenarnya adalah Z, yaitu Zebedee, adik dari Slugworth. Terungkaplah bahwa Zebedee menikahi gadis miskin bernama Dorothy, yang membuat keluarga Slugworth tidak menyukainya. Setelah Zebedee tewas, Dorothy meminta bantuan kepada Slugworth saat Noodle sedang sakit parah. Namun, Slugworth justru membuang Noodle di penginapan Scroobius dan mengatakan kepada Dorothy bahwa Noodle sudah tewas agar semua warisan bisa menjadi miliknya. That should be enough. See? Well, I think these might be... Sebelum ditenggelamkan dalam coklat, Wonka memasukkan pesan terakhir di dalam toples coklat dan meminta Slugworth untuk memberikannya kepada Oompa Loompa. Willie! Coklat mulai memenuhi brankas, dan Oompa Loompa datang menyelamatkan mereka berdua. Look, somebody's coming! Chocolate. You have made a thousandfold. Saat keluar, polisi sudah tiba, dan Wonka dan Noodle memberikan buku keuangan kepada polisi, membuktikan bahwa kepala polisi adalah polisi korup. Run. That's okay, Noob. Para kartel coklat yang hendak kabur malah terbang karena mereka sebelumnya sudah memakan coklat yang Wonka berikan. We'll be fine. Hey, Noodle! Air mancur di sana pun berubah menjadi lautan coklat karena cadangan coklat para kartel telah dikeluarkan dan dibagikan gratis kepada warga, menyebabkan kerugian bagi para kartel. Wonka senang karena reputasinya kembali membaik,
dia juga akhirnya mengetahui rahasia coklat yang diberikan ibunya, yaitu rahasia tentang dengan siapa ia berbagi coklat itu. Wonka mengajak Nogel untuk bertemu ibunya, Dorothy, di perpustakaan. Di sana, Nogel akhirnya bisa bertemu dengan ibunya untuk pertama kalinya. Wonka juga memberikan stoples coklat kepada Oompa Loompa untuk melunasi hutangnya. Sebelum pergi, Wonka menawari Oompa Loompa untuk bekerja sama dengannya, karena dia membutuhkan orang sebagai penyicip coklat. And someone to head up the tasting department. Dan pada akhirnya, Wonka membeli sebuah kastil dan membangun pabrik coklatnya sendiri bersama Oompa Loompa. Dan kisah pun telah berakhir. What we'll see. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dan nantikan video-video selanjutnya.